Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Nasaihul Ibad. Ya, kasih. Makalah yang ke-15, babnya masih bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi qawlihi ta'ala, tentang firman-Nya Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini surat Ar-Rum ayat 41 ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Di situ ada firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nah, ini fokusnya adalah pada penafsiran Abu Bakar tentang al-barru dan al-bahru, itu tentang lautan dan daratan. Kalau lengkap ayatnya, bunyi ayat itu adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ar-Rum ayat 41. Kenapa tampak kerusakan? Nah, kerusakan yang dimaksud adalah al-ma'asi, katanya ya. Al-ma'asi fil barri wal bahri, yang diikuti dengan keburukan dan kerusakan sehingga menyebabkan terjadinya bencana sebagai bentuk peringatan dari Allah, dan akhirnya rusaklah alam ini, daratan ataupun lautannya. Untuk apa tujuannya? Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini mestinya ayat yang harusnya selalu diingat, bahwa bencana alam apapun kalau dalam kacamata iman, itu dalam kacamata Quran, tetap kembali pada sini, bahwa semua kerusakan itu terjadi karena sebab perbuatan tangan manusia, dalam arti disebabkan karena maksiat yang dilakukan
manusia, dan Allah punya tujuan ketika memberikan bencana itu apa? Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Terus apa yang diinginkan oleh Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Tuh, manusia yang sudah jauh menyimpang dari jalan Allah, yang sudah sekian lama begitu tidak melaksanakan perintahnya, nah, yang puluhan tahun bermaksiat. Nah, ada tujuan Allah berikan bencana itu supaya mereka merasakan akibat dari perbuatannya, dan tujuannya apa? Agar mereka kembali. Allah masih memberi kesempatan hidup. Hanya dirusak sebahagian rumahnya, begitu. Hanya dikasih gempa sedikit saja, hanya dikasih angin sedikit saja, masih diberi kesempatan hidup. Ayo buru-buru tobat. Hanya dikasih kemarau beberapa bulan saja, ya kan? Udah repot kita, udah banyak yang teriak-teriak begitu, susah air. Ini belum setahun loh Pak, menjelang datangnya Dajjal itu kemaraunya 3 tahun Pak. Alhamdulillah nih, hujan turun ya. Mudah-mudahan lanjut nih hujannya ya. Aduh, Masya Allah ya, jadi apapun bencana itu, kalau berdasarkan ayat Quran, penyebabnya adalah maksiat. Terus ya agar manusia ini sadar, kembali dong pada Allah. Nah, tetapi dalam hal ini yang mau disampaikan di sini adalah ya perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan makna al-bar dan al-bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, Abu Bakar menafsirkan al-barru, daratan itu adalah lisan, wal bahru, sedangkan lautan itu adalah qalbu, hati. Mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas? Hati ya, hati. Daratan dan lautan luas mana? Lautan. Jadi kita nih ngapung Pak sebetulnya. Kalau nggak ada gunung, goyang nih di atas air kita. Makanya di surat An-Naba Allah nyatakan itu wal jibala autadan, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak yang menahan daratan ini, dipasak tuh, dipaku sehingga tidak goyang. Nanti kiamat cabut semua pakunya. Masya Allah, pantas dong ya, goyangnya nanti seperti apa dahsyatnya gempanya, entah berapa skala Richter itu. Ya, sekarang aja paling besar berapa Pak yang udah pernah terjadi? 7, 8, 9 udah pernah? Oh, belum. Belum ya, baru tsunami Aceh dulu berapa tuh? Nah itu sudah seperti itu dahsyatnya, insyaallah. Nah jadi kata Abu Bakar, katanya daratan itu adalah lisan, lautan itu adalah hati. Fa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus, apabila lisan telah rusak maka menangislah karenanya jiwa-jiwa Bani Adam ini. Apa rusak tadi? Lisan, daratan itu lisan. Kalau lisan sudah rusak, rusaknya lisan bagaimana? Bisabbi masalan,
dengan rusaknya lisan itu adalah dengan mudah mencaci, memaki, menghina, mengeluarkan kata-kata yang haram. Intinya mah yang haram diucapkan oleh lisan dianggap hal yang sudah wajar dan biasa. Nah, itu berarti lisan sudah rusak. Ya, dianggap wajar dan biasa mencaci orang, dianggap wajar dan biasa menghina orang, dianggap wajar dan biasa kata-katanya membuli itu. Nah, sekarang bahkan lisan ini banyak diwakili dengan tulisan di media sosial mah. Ya. Nah, sama juga hakikatnya lisan juga itu. Nah, termasuk menganggap wajar dan biasa saat lisan menggunjing orang. Nah, kalau lisan sudah rusak seperti ini, maka yang menangis adalah jiwa-jiwa Bani Adam, katanya. Ya, kenapa? Karena pasti akan banyak yang terganggu karena lisan yang rusak ini. Ada banyak hati yang merasa tersakiti, tersinggung dengan kata-kata yang tidak ditahan. Nah, jadi seorang muslim itu hendaknya tidak berani mengatakan sesuatu kecuali setelah dipertimbangkan bahwa apa yang mau disampaikannya itu mengandung kebaikan. Jika masih ragu, maka dia tidak akan berani mengatakan itu. Ya, tidak akan berani mengatakan itu. Dan mohon maaf sekali ya, kadang-kadang rusaknya lisan dengan mudah menggunjing, mencaci, menghina ini kadang-kadang bukan lisannya orang awam, tapi lisannya dai, lisannya penceramah, lisannya ulama, lisannya kiai. Bisa jadi itu. Waduh, kan lebih berbahaya itu. Ya, kalau orang awam yang ngomong mungkin yang mendengar cuma sedikit. Tapi kalau tokoh ulama, tokoh kiai yang bicara isinya cacian, makian, gunjingan, yang mendengar banyak orang, Masya Allah, rusak semua itu. Sama ya, pokoknya orang-orang yang menjadi pejabat publik termasuk ya. Itu harus hati-hati, makanya ketika bicara itu hati-hati ketika bicara, yang jadi sorotan lah ya. Nah, apalagi kenapa saya sampaikan tadi khusus ulama ya, karena mereka kan mestinya bisa menjaga gitu, menjaga. Jadi gibahnya ulama itu lebih berbahaya daripada gibahnya orang awam. Orang bodoh gibah cuma di pos ronda, yang mendengarkan 1-2. Tapi kalau kiai, ustadz, penceramah gibah, pendengarnya banyak itu. Dan bahkan mungkin bisa nyebar lagi tuh. Karena apa yang didengar dari si penceramah itu nggak disampaikan lagi terus. Waduh, bahaya nih Pak. Ya, makanya pantas zoharul fasadu fil barri, telah nampak kerusakan di muka, di daratan ya. Di daratan itu yaitu pada lisan, pada lisan. Nah, kira-kira apa yang tadi saya sampaikan itu, fenomena semacam itu terjadi atau tidak? Terjadi ya. Itu kita nggak heran sekarang ini ada seorang katanya ustadz berani bahkan menghujat ustadz lainnya begitu. Dan yang lebih parah lagi begitu,
ya, menghantam, menyerang ustadz lainnya tanpa di hadapan yang bersangkutan, tapi di hadapan jamaahnya. Nah, ini kan kalau mau memperbaiki mah nggak begitu caranya. Kalau memang ustadznya dianggap salah, begitu, ya datangi itu. Datangi ustadz yang bersangkutan, ajak diskusi, bicara baik-baik, apa yang dianggap keliru itu apanya. Nah, kenapa bicara seperti itu, apa alasannya, diskusikan begitu, bertukar pikiran. Kalau ternyata memang salah, luruskan. Enakan begitu. Nah, yang banyak sekarang kan nggak begitu. Itu nggak pernah ketemu tuh sama sosoknya, tapi di media saling serang. Nah, yang jadi korban siapa? Kita, jamaahnya. Kadang bukan ustadznya, nah, tapi yang menjadi pemerannya adalah jamaah-jamaah yang iseng. Itu pembicaraan seorang ustadz dicomot begitu, cuma sebahagian kata-katanya, lalu dipelintir, dibenturkan dengan perkataan ustadz yang lain. Yang terjadi begitu sekarang tuh, ya, yang terjadi begitu Pak. Hati-hati nih, hati-hati. Makanya kita jangan mudah terjebak ya dengan suasana kondisi masyarakat sekarang hari ini. Karena seorang alim yang betul-betul alim, orang berilmu, tidak akan berani gitu menyalahkan secara terbuka orang lain. Ya, nggak akan berani. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kamu menasihati orang di hadapan banyak orang itu, di ruang publik, kamu bukan sedang menasehatinya, tapi sedang mempermalukannya. Nah, kalau mau menasehati itu, sampaikan 4 mata. Begitu. Jadi menasehati pun ada caranya. Ya, ada adab yang harus ditempuh. Nah, ini kadang ilmu adabnya suka dilewat. Akidahnya hebat, fikihnya luar biasa, adabnya kurang karena nggak dipelajari. Dianggap ilmu tasawuf nggak penting. Akhirnya ya begitu, galak sama orang. Dikit-dikit salah, sesat. Nah, ya. Padahal bukan seperti itu forumnya gitu, tapi diskusikan baik-baik ya. Kalau ada yang tidak sepaham sependapat itu, nah itu yang ditunjukkan ulama-ulama dulu ketika ada perbedaan. 4 imam mazhab pada beda pendapatnya, nggak pada ribut itu, ya kan? Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali itu mereka biasa akur, rukun begitu, tidak saling menyerang. Ya Allah, ya hati-hati Pak, ya. Orang masa sekarang lagi pada ribut tuh ya antar negara. Kita antar kita nih kadang-kadang pada ributnya ya. Nah, urusannya urusan yang klasik. Ya, lanjut lagi. Kenapa katanya Nah, wa iza fasadal qalbu, lanjut, dan apabila hati yang rusak, hati ini lautan tadi kan, lebih luas lagi. Kalau hati yang rusak, maka bakat alaihil malaikatu, maka akan menangislah karenanya para malaikat. Nangis para malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu catatan amal, catatan pahala. Sehingga rusaknya hati itu di sini contohnya adalah ketika hati kita riya misalnya. Dalam beramal yang dimaksud dan yang dituju bukan perhatian Allah,
bukan ridho Allah, tetapi perhatian makhluk. Maka ketika itu malaikat nangis karena tahu tuh pahala amal orang itu habis. Tidak ada lagi pahalanya, Pak. Yang bisa menghilangkan pahala amal kebaikan itu, kalau contohnya di Al-Quran seperti dalam bersedekah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit pemberian. Tuh, mengingat mengungkit-ungkit pemberian dan azab, menyakiti orang yang diberi. Nah, seperti orang yang ria itu juga sama, habis pahalanya ketika melakukan sedekah, termasuk berarti amal lainnya dorongannya ria. Ya, ria itu pamer bahasa kitanya, ya, pamer. Yang dimaksud adalah perhatian manusia. Jadi hati-hati, lakukanlah segala sesuatu itu yang dicari adalah perhatian Allah. Jangan sampai tidak ikhlas. Berarti hilangnya keikhlasan itu tanda rusaknya hati. Dan ketika ini yang sudah terjadi, malaikat nangis, Pak. Kenapa? Sia-sia semua amal yang dilakukan itu. Dan ketika kurangnya keikhlasan, maka akan hilang keberkahan. Ya, hilang keberkahan. Aduh ya Allah. Ini lagi-lagi, Pak, mohon maaf ya, yang banyak mengidap penyakit ria ini juga bukan orang awam, itu kata Imam Ghazali itu, tapi ulama juga kadang-kadang ria itu. Aduh. Jadi yang hari ini banyak disebut sebagai tokoh agama gitu, ulama, kadang-kadang kan lebih memperhatikan penampilan lahir saja, supaya fotonya dipajang begitu di media sosial. Kita nggak pernah tahu itu seperti apa ilmunya. Yang banyak itu adalah yang terkenal karena sering dilihat wajahnya. Itu kalau ulama-ulama dulu mana ada? Karena juga dulu belum banyak itu ya, belum ada media sosial. Dan kalau yang ulama beneran nggak mau dikenal juga. Itu tidak mau dikenal orang, ya. Ya, kalau sekarang ya malah sengaja ya pengen viral gitu, ya. Dan bahkan itu viralnya itu kadang-kadang dengan melakukan sesuatu yang nyeleneh. Kalau nggak nyeleneh nanti nggak jadi viral. Aduh ya Allah. Sesuatu yang berbeda dengan yang lain bawahnya. Aduh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan mudah terkecoh. Yang cerdas, Pak, ya, yang cerdas gitu. Lihat siapapun itu. Jadi ria ini lawannya adalah apa? Ria, ikhlas ya. Kalau ria melawannya ikhlas. Nah, kalau takabur lawannya tawadu ya. Takabur lawannya tawadu. Ya, takabur artinya merasa besar diri, kalau tawadu merasa rendah hati. Ya, rendah hati. Jadi ria, enggak pamer. Susah tapi ya, antara ria dan ikhlas itu kan enggak kelihatan. Dua-duanya itu perbuatan hati soalnya. Bahkan orang yang ria juga mungkin dia enggak sadar kalau dia itu ria. Kalau dia itu ria. Nah, al-hikmatu fi anna lisan wahid tanbihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fima yuhimmu. Dikatakan katanya bahwa hikmah, bahwa lisan itu hanya satu, anggota badan itu kan rata-rata dua ya Pak ya, khususnya indera yang menjadi alat di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan.
ada mata, ada telinga, ada tangan itu untuk meraba, menyentuh sesuatu, ada lisan. Masing-masing dari indera tadi itu dua kan. Mata ada sepasang, kanan kiri. Telinga ada dua, kanan kiri. Tangan ada dua, tapi lisan hanya satu. Karena kalau dua kayak ular dong Pak ya. Nah, hikmahnya katanya kenapa lisan ini hanya satu Allah ciptakan? Itu sebagai peringatan bagi seorang hamba bahwa tidak seyogyanya ia mengatakan kecuali yang dianggap penting saja, kecuali yang mengandung kebaikan saja. Begitu, artinya jangan banyak bicara ya, tapi banyak, bukan cuma bekerja, banyak melihat, banyak mendengar ya. Dan tidak asal mendengar dan juga melihat, tetapi mendengar yang benar ya. Kalau yang didengerinnya yang buruk, maka nanti salah juga yang menjadi perbuatannya. Jadi tidak perlu banyak bicara, tetapi banyak-banyaklah mendengar, banyak-banyak melihat, lalu jadikan pelajaran buat kita gitu. Jadikan pelajaran. Kenapa? Kalau salah menulis ya masih bisa dihapus, tulisan itu diganti. Tapi kalau salah bicara dan sudah menyebabkan luka di hati orang, susah untuk bisa menghapusnya Pak. Walaupun minta maaf dan sudah dimaafkan, bekas itu tidak akan hilang. Betul ya? Itu bekas di hati itu nggak akan pernah hilang Pak. Itu walaupun sudah memaafkan. Nah, makanya hati-hati dengan lisan ya. Dan dikatakan pula li'anna lisan az-zakir bikulli lughatin kana zikruhu lil mazkuril wahid wa huwa Allah. Wa kadzalika al qalbu bi khilafi najwil ain wal udhun bi khilafi nahwil aini wal udhun fa innahu yata'addad. Dikatakan pula alasannya adalah karena lisan yang suka berzikir dengan berbagai macam bahasa. Nah, zikir itu memang kalau yang dicontohkannya kan bahasanya Arab karena Nabi orang Arab ya, tapi bisa saja berzikir dengan bahasa lain khususnya di luar sholat Pak ya, atau dengan berbagai macamnya. Zikir kan ini banyak sekali ya, zikir itu banyak sekali. Nah, dengan bahasa apapun ketika lisan itu tujuannya berzikir, bukankah yang disebut namanya, yang dituju dengan zikir itu cuma satu, siapa? Allah Al-Wahid yang Maha Esa. Begitu juga hati. Ketika hati mengingat Allah, begitu dengan cara apapun, maka yang diingat hanya satu. Berbeda halnya dengan mata, telinga, sebab kesemua itu berbilang, tidak hanya satu. Mata ada dua, telinga juga ada dua. Qila dikatakan pula li'annal hajata ila sam'i wal basar aktsaru minal hajati ilal kalam. Dikatakan pula hikmah atau alasan lainnya kenapa lisan hanya satu adalah karena kebutuhan untuk mendengar dan kebutuhan untuk melihat lebih banyak daripada kebutuhan untuk bicara. Dengan kata lain, lebih baik banyak mendengar, banyak melihat daripada banyak
bicara, gitu ya, daripada banyak bicara. Walaupun orang itu lebih senang ketika ia bisa bicara dan didengarkan orang lain pembicaraannya. Tapi orang yang tawadu adalah orang yang mau mendengar siapapun yang bicara. Jadi pandai mendengar itu memang lebih berat daripada pandai bicara. Belajar mendengar lebih susah daripada belajar bicara. Kalau mau belajar bicara ya gampang, tinggal setel rekaman gitu. Kalau sekarang mah belajar di YouTube, dengerin ceramah orang, diapalin, hafal tuh. Kayak orang yang niru-niru Kiai Haji Zainuddin MZ kan banyak banget tuh. Ya kan sering denger itu, dengerin aja terus. Akhirnya bisa tuh mirip. Mirip itu. Belajar bicara. Tapi belajar mendengar perlu kebesaran jiwa. Tidak semua orang siap mau mendengar. Apalagi kalau yang disampaikan itu datangnya dari orang yang dia tidak suka. Wah, berat hatinya untuk mau menerima itu kan, mau mendengar. Nah maka sekali lagi tahan banyak bicara, lebih sering kita mendengar dan melihat. Artinya bukan hanya mendengar, dengarkan, pelajari, baik ambil, tidak baik buang. Lihat pun begitu, lihat, perhatikan, cermati, mana yang baik ambil, mana yang buruk dibuang. Ya, daripada kita banyak bicara. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri li syiddati amqihi wattisa'ih. Nah, adapun tadi qalbu atau hati diartikannya ya, walaupun secara bahasa kalau Bapak cari di kamus artinya kata qalbun, qaf lam ba gitu, qalbun coba cari di kamus itu artinya jantung. Jadi hati yang dimaksud di sini adalah hati yang fungsinya untuk berpikir, untuk menyimpan ilmu, untuk menyimpan apa yang dipahami. Itu. Sebab kalau qalbu ya dalam pengertian jantung, ketika Nabi mengatakan katanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang jika daging itu baik maka semua anggota tubuhnya akan baik. Ada pernah mendengar itu ya? Ala wahiyal qalb, maka ingatlah segumpal daging itu adalah qalbu. Ini kalau ini kita mau bicara secara medis, berarti yang dimaksud itu jantung itu. Jadi manusia itu tergantung kondisi jantungnya berarti itu. Kalau jantungnya sehat, maka anggota badan semuanya akan sehat baik. Tapi kalau jantung sudah mulai bermasalah, nah biasanya merembet tuh. Itu karena qalbu itu secara harfiah artinya jantung. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar di sini yang tadi menafsirkan lautan dengan qalbu adalah hati yang fungsinya untuk berpikir, untuk memahami, untuk menyimpan pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita ngaji ada yang dipahami, disimpannya di mana, Pak? Iya. Itu. Di situ nyimpannya fis sudur kalau dalam bahasa lain mah ya. Al ilmu itu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, maksudnya di dalam hati, yang dipahami bukan pada catatan.
itu catatannya tebal tapi nggak ada yang paham, nggak jadi ilmu itu. Apalagi nyatetnya ngantuk-ngantuk banget, dibaca ulang juga nggak jelas apaan itu. Nah, tapi ilmu itu yang dipahami, bukan yang dihafal. Jadi ilmu yang jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang dipahami. Nah, jadi kita belajar ini nggak perlu hafal, tapi yang penting paham apa yang disampaikan. Insya Allah jadi ilmu, dan setelah paham jadi ilmu, amalkan, insya Allah manfaat. Itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik karena paham. Bukankah itu tujuan kita ngaji itu? Bukan supaya pada pinter nanti kalau debat itu, bukan pada pinter ceramah itu nggak susah nyari orang untuk kultum, bukan itu. Ya, tujuan kita ngaji itu adalah supaya pribadi kita nih makin baik, karena landasan kita berbuat bicara adalah ilmu. Ya, seperti yang barusan kita pelajari, ini kan mengajarkan kita supaya hati-hati bicara. Lebih baik banyak diam, itu banyak mendengar, banyak melihat, pelajari, ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu aja. Ya. Nah, katanya hati ini diibaratkan dengan lautan adalah lisyiddati amqih wattisa'i, karena sangat dalam dan luasnya hati. Kalau hati tadi adalah wadahnya ilmu, seberapa luas dia bisa menyimpan ilmu? Ada batasnya enggak? Enggak ada, Pak. Ya Allah. Dari mulai TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, lanjut S1, S2, S3, ya, profesor, doktor, apa terus kepenuhan? Ilmunya tuh? Enggak. Yang belajar di pondok pesantren puluhan tahun, enggak ada. Terus bocor gitu, kebanyakan ilmu, enggak ada, ya, enggak ada. Bahkan orang yang makin banyak ilmunya, makin lapang hatinya, makin luas wawasannya, makin mudah langkahnya, enggak picik dalam berpikir tuh, karena banyak wawasan. Nah, kalau diibaratkan seperti orang naik tangga ilmu itu, Pak. Kalau kita masih ada di tangga bawah, maka jarak pandangan mata kita hanya sekitar itu aja. Wah, ini mau udah tahu semua saya, begitu kira-kira. Karena masih di bawah. Coba naik lagi ke atas, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, makin atas, makin luas kan jangkauan yang dilihat tuh. Tambah ke atas lagi, loh, itu di mana ya? Ini daerah mana ya? Banyak yang nggak tahu ternyata. Makanya ilmu itu semakin digali, makin tambah, makin penasaran, dan ternyata makin sadar kalau ternyata masih banyak yang belum dia ketahui. Ya, sehingga orang yang makin luas wawasannya, ya tadi tidak menjadi picik cara berpikirnya, luas jangkauannya, sehingga tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menganggap orang lain keliru, gitu. Oh, mungkin saya belum tahu itu begitu. Yang bijak itu, ya. Saya nggak berani mengatakan salah. Mungkin saya belum tahu. Mungkin saya belum menemukan ilmunya. Itu yang bijak, Pak. Ya. Aduh, itu dia. Jadi lisan dan hati itu diibaratkan oleh Abu Bakar seperti daratan dan lautan, ya. Betapa luas memang itu hati kita ini. Dalamnya juga luar biasa, ya, lebih dalam dari lautan. Ya, dalam menyimpan ilmu saja, itu ilmu kita ini
hati manusia itu bisa menyimpan 30 juz Al-Quran dia. Padahal kalau ditulis dalam mushaf kan lumayan berat itu ya. Satu mushaf apalagi yang gede cetakannya. Tapi dimasukkan ke sini nggak berat bawanya kan, ringan aja. Itu. Bahkan ada yang sampai paham itu bukan hanya hafal ayatnya, hafal letak posisi ayatnya, pojok kanan ini bunyinya, pojok bawah direkam begitu tuh berarti ya. Nah, alat merekamnya apa tuh? Kamera ini ciptaan Allah, mata kita tuh scan tuh halaman Qurannya, simpen di hatinya jadi ilmu. Ketika baca kebayang semua. Aduh, enak banget kalau bisa begitu Pak ya. Waduh, ya enak begitu. Kita yang muncul tiba-tiba itu yang otomatis ya, kuliah ayyuhal kafirun lagi itu nih. Itu aja tuh. Yang lain kayaknya susah itu muncul. Ya Allah. Dah masuk bisa Pak ya? Oh masih ada 3 menit. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Tanggung soalnya dilanjut juga ini. Seputar tadi tentang lisan dan hati, atau ada yang mau menambahkan boleh? Baik Ustaz. Ya. Saya melihat kiai yang Habib yang itu, dia kan udah menggali apa itu sendiri. Dia menyampaikan kalau nggak dia dengan cara keras dan lantang, umat ini nggak masuk di pikiran. Jadi dengan bicara dia lantang, walaupun di sudut pandangan tadi akan tersinggung orang, sehingga dia harus bicara apa yang ada di dalam apa itu pada yang dia mendengarkan. Gimana? Iya. Yang saya maksudkan tadi itu bukan dalam arti amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Jadi yang disayangkan itu ketika orang itu mudah menyerang. Nah, kalau memang ada kebenaran yang harus disampaikan dalam arti nahi munkar, nah, ada kemungkaran yang harus dihentikan dan salah satunya lewat lisan, ya harus tegas menyampaikannya, gitu. Harus tegas. Ya kalau nahi munkar lembek-lembek ya nggak didengar, ya tidak didengar. Begitu. Jadi yang penting tetap adabnya diperhatikan. Begitu, adabnya diperhatikan. Jadi selama masih bisa gitu dengan bahasa yang tidak langsung, ya dengan bahasa itu diplomatik bahasanya, ya. Karena itu bahasanya para nabi, kecuali nah memang ada pengecualian nih Pak. Apa? Orang-orang tertentu yang dianggap zalim, yang dianggap dia ini melakukan maksiat dan dilakukan secara terang-terangan. Nah itu kan di dalam pembahasan gibah pun termasuk orang yang boleh halal untuk digibah. Kalau dia sendiri itu nggak ada malunya berbuat maksiat, bahkan terbuka terang-terangan melakukan kesalahan, kejahatan. Begitu Pak Ji, ya. Nah, jadi ada pengecualian dalam hal itu, ya. Tapi yang saya maksudkan tadi ini antara dai satu dengan dai lain nih kadang-kadang nih, ya. Ya sebaiknya kan harusnya dibicarakan baik-baik, itu didiskusikan, bukan menyerang di forum dia. Nah, itu. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.